Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Santri Shaolin 4 dan Shaolin 5 yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar, meskipun pembelajaran kali ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sempat tertunda beberapa pekan dikarenakan wabah yang terjadi. Semoga kita diberikan kesehatan semua. Akan tetapi untuk melanjutkan pelajaran itu tidak ada halangan lain jika menggunakan rekaman ini. Semoga dengan rekaman ini kita dapat semoga pelajaran yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, baiknya kita mereview sejenak apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi sebelumnya kita mempelajari tentang latar belakang pendirian Kerajaan Demak Bintoro ini dari akhir sejarah sebuah kerajaan Hindu yang besar di Nusantara pada akhir abad ke-15. Dan nanti di awal atau 2 dekade pada awal abad 16, kerajaan Majapahit ini mengalami keruntuhannya. Dekade kedua abad ke-16 ini merupakan versi yang diterima oleh para sejarawan. Setelah sebelumnya terdapat versi bahwa tahun 1478 Kerajaan Demak dikatakan mengalami keruntuhannya. Faktor atau sebab Kerajaan Majapahit itu mengalami keruntuhannya adalah dikarenakan oleh penyerangan dari ikatan penguasa-penguasa pesisir yang pada waktu itu telah menjadi kekuatan Islam di pesisir. Pendapat ini salah satunya dikatakan oleh Raffles dalam The History of Java bahwa Islamlah yang bertanggung jawab dalam keruntuhan Majapahit. Karena perkataan orientalis ini, akhirnya banyak juga para pengikut orientalis yang lainnya yang mengutip pernyataan Raffles menyudutkan dan menyalahkan Islam atas keruntuhan kejayaan Hindu-Buddha di Jawa. Akan tetapi telah banyak yang membantah pendapat Raffles ini bahwa tahun 1478 Islam bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas keruntuhan Majapahit. Dan tahun 1478 itu tidak bisa dikatakan sebagai tahun keruntuhan Majapahit. Karena pada tahun itu sebenarnya yang terjadi adalah peralihan dinasti dari dinasti Raden Wijaya ke dinasti Girindrawardhana.
Girindrawardhana ini adalah seorang pemimpin politik yang ada dari kerajaan Kediri. Seperti sebelumnya kita ketahui bahwa kerajaan Kediri dan kerajaan dinasti Singosari yang nanti kemudian berlanjut menjadi dinasti Raden Wijaya. Raden Wijaya sendiri adalah seorang menantu dari raja terakhir Singosari, yaitu Kertanegara. Adalah dua kerajaan yang saling bersaingan. Karena persaingan tersebutlah kemudian membawa dinasti selanjutnya tetap memperebutkan kekuasaan. Akhirnya yang terjadi dalam sejarah kerajaan Hindu sendiri sebenarnya adalah perebutan kekuasaan, atau yang sering kita sebut sebagai faktor internal keruntuhan Majapahit sendiri. Nah, pada tahun 1478 itu dinasti Girindrawardhana dari Kediri menyerang Majapahit dan kemudian meluluhlantahkan penguasa terakhirnya, yaitu Brawijaya, sehingga beralihlah kerajaan Majapahit yang sebelumnya dipimpin oleh dinasti Raden Wijaya kemudian beralih menjadi dinasti Girindrawardhana. Sementara itu di pesisir pantai utara Pulau Jawa, Islam telah berkembang dan perdagangan umat Islam di sana telah memberikan pengaruh besar pada politik penguasa-penguasa di daerah pesisir pulau utara Pulau Jawa tersebut. Meskipun konversi atau perpindahan agama dari agama animisme atau agama Hindu atau agama Buddha menjadi Islam itu bersifat pragmatis atau hanya melihat keuntungan dari apa yang bisa diberikan setelah penguasa-penguasa itu masuk Islam, karena adanya keuntungan politik yang terjadi pada waktu itu yang digerakkan oleh pedagang-pedagang Muslim. Tetapi Islam telah menjadi suatu kekuatan yang akan segera menggantikan kekuatan Hindu-Buddha di pedalaman. Makanya pada tahun 1500 seorang penguasa daerah di Demak, yaitu bernama Raden Patah, atau yang nanti kita kenal dari seorang putra dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Brawijaya, segera mengokohkan kekuasaannya di pesisir. Dengan bantuan daerah-daerah pesisir yang lainnya yang sudah Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik, ia kemudian mendirikan kerajaan Islam dengan Demak sebagai pusatnya, di mana Demak sebenarnya merupakan sebuah fasal atau bandar perdagangan yang pada masa kerajaan Majapahit dinasti Brawijaya masih memiliki ikatan keluarga dan ikatan politik dengan kerajaan tersebut. Kan tetapi setelah beberapa tahun setelah peristiwa perebutan kekuasaan atau peralihan dinasti Girindrawardhana tersebut, Demak kemudian mengokohkan diri menjadi pusat kekuatan dan kekuasaan politik umat Islam yang masih kuat di pesisir pada waktu itu. Kerajaan Demak ini kemudian tampil sebagai sebuah kekuatan baru di daerah pesisir. Kerajaan ini berhasil merobohkan kerajaan Majapahit yang sudah mundur dan menggantikan kedudukannya. Demikian menurut sejarawan Hasan Ja'far.
Seperti yang telah kita pelajari tadi bahwa Raden Fatah adalah seorang keturunan langsung dari kerajaan Majapahit, terutama khususnya merupakan keturunan dari Brawijaya Kertabumi. Orang-orang Cina dan menurut dokumen-dokumen Cina, Raden Fatah juga sering disebut dengan sebutan Jinbun. Ia adalah anak angkat dari Bupati Majapahit di Palembang atau yang disebut sebagai Arya Damar atau Arya Abdillah dan Arya Dillah, dan teman sepersusuan dari Raden Husain. Jadi setelah kemudian dilahirkan di tanah Jawa, Jinbun atau Raden Fatah kecil ini kemudian dikirim ke Palembang. Di sana kemudian bertemu dengan seorang Bupati Majapahit yang bernama Arya Damar yang beragama Muslim, sekaligus berkenalan dengan seorang kawannya yang bernama Raden Husain. Raden Fatah sebenarnya menjadi semacam simbol era kemunduran Majapahit sekaligus era semakin terangnya Islam di bumi Jawa. Agama Hindu, agama lama itu tidak hancur dan mundur dikarenakan pengaruh agama lain. Ia musnah karena terdapatnya sifat destruktif dalam dirinya sendiri. Artinya seperti yang terjadi dalam tahun 1478 tadi, kita mengetahui bahwa pergolakan internal di kalangan umat Hindu pada waktu itu, di kalangan istana, kalangan politik pada waktu itu menyebabkan kemunduran tersendiri dari kerajaan-kerajaan Hindu, khususnya kerajaan Majapahit. Islam pada waktu itu justru merupakan suatu komunitas kecil yang awalnya tidak bisa dilepaskan dari kerajaan Hindu Majapahit. Ketika kerajaan Majapahit itu berdiri, orang-orang Muslim sejak abad ke-14 atau tahun 1300-an, bahkan menurut sumber lain disebutkan tahun 1200-an atau abad ke-13, Islam sudah hadir di istana kerajaan Majapahit. Ini dibuktikan dengan adanya batu-batu nisan yang terdapat di komplek pemakaman Troloyo yang ada di Mojokerto, yang menunjukkan ada beberapa makam anggota-anggota kerajaan Majapahit yang dimakamkan secara Muslim. Oleh karena itu, Islam dalam kerajaan Majapahit awalnya bukan merupakan musuh. Dan nanti kalau kita melihat kelanjutan dari kerajaan Demak dan kerajaan Majapahit yang sudah direbut oleh dinasti Gerindrawardana, konflik atau pergolakan yang terjadi antara komunitas masyarakat Muslim di pesisir dengan kerajaan Hindu di pedalaman yang tersisa itu seringkali dipengaruhi oleh faktor politik dan bukan oleh sentimen keagamaan. Jadi nanti kita akan melihat tahun 1524 terjadi penaklukan, dan kali ini penaklukannya bukan dikarenakan oleh perebutan kekuasaan antar dinasti Hindu. Karena pada tahun 1524 itu terjadi penaklukan Islam di kerajaan Hindu. Apakah nanti faktornya kita akan mempelajari lebih lanjut. Nah, kembali kepada Raden Fatah dan Raden Husain, keduanya setelah dewasa kemudian kembali ke Jawa, ke kampung halaman ayahnya, kemudian menjadi generasi baru politik Jawa. Sekembalinya dari Palembang dan kemudian memperoleh kedudukan di pesisir tanah Jawa, Raden Fatah kemudian segera menjadi seorang penguasa di pesisir utara Pulau Jawa. Sebenarnya pada waktu itu
Pulau Jawa seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa Pulau Jawa telah menjadi Islam. Bahkan seorang sejarawan dari Perancis yang bernama Denis Lombard mengatakan sejak kekuasaan Majapahit menjadi besar dan bahkan melakukan penaklukan di seluruh penjuru Nusantara, samudra atau perairan Nusantara pada waktu itu sebenarnya sudah dikuasai oleh pedagang-pedagang Muslim yang melanjutkan jaringan perdagangan dan pelayaran, dan kemudian jaringan-jaringan tersebut menjadi jaringan dakwah para ulama dan para dai di Nusantara untuk menyebarkan Islam, sehingga samudra yang sudah Islami tersebut menjadikan para pendakwah dan ulama menjadi mudah dalam melakukan misi dakwahnya. Bahkan di era Majapahit sendiri, seperti yang kita lanjutkan tadi, bahwa ketika masa awalnya Sunan Ampel atau yang sering disebut sudah sebagai Sunan Ampel, Raden Rahmat, diberikan kekuasaan yang kekuasaan itu dinamakan dengan Tanah Pepenah. Tanah Pepenah ini merupakan tanah istimewa yang dihadiahkan oleh pihak kerajaan kepada para pendakwah agar digunakan sebaik-baiknya, dimakmurkan sehingga menjadi suatu wilayah yang bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sehingga Raden Rahmat sendiri atau Sunan Ampel itu sendiri merupakan seorang penguasa suatu wilayah yang kedudukannya semacam bandar atau penguasa kecil yang dapat melakukan pemakmuran wilayah tersendiri. Sunan Ampel dan kemudian sunan-sunan yang lainnya atau yang sering kita sebut sebagai Wali Songo berperan penting dalam penyatuan komunitas Islam di pesisir. Para wali ini merupakan penasehat penting, ulama-ulama penting yang memberikan kontribusi secara langsung kepada para penguasa-penguasa politik di pesisir. Bahkan kalau kita memahami lebih lanjut, penguasa-penguasa politik di pesisir itu sebenarnya tunduk dan patuh kepada penguasa kekuasaan ulama yang sejati yang berada di Giri. Kita tahu bahwa di Giri di sana terdapat sebuah semacam pesantren yang melanjutkan kemakmuran Tanah Pepenah yang pernah terjadi di masa Sunan Ampel. Bahkan orang-orang Belanda pada waktu itu, seperti yang juga kita ketahui dengan seorang yang disebut dengan Jan Pieterszoon Koen, seorang yang menaklukkan Batavia pada nantinya, mengatakan bahwa Giri itu merupakan sebuah kekuasaan pendeta, atau dalam bahasa Jawa kita sebut sebagai Pandito Ratu. Pandito itu orang yang ahli dalam bidang agama, sedangkan ratu itu merupakan penguasa yang berotoritas dalam bidang kekuasaan politik. Sehingga Giri sebenarnya memiliki tugas dan amanah besar, bahkan memiliki wewenang yang luas dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi penguasa politik yang ada di tanah Jawa pada masa Islam. Dalam buku Sejarah Umat Islam yang ditulis oleh
Buya Hamka di situ dituliskan tentang sebenarnya Raden Patah juga berambisi untuk menaklukkan Majapahit secara politis. Di sini terlihat bahwa seperti yang digambarkan dalam tulisannya, semangatnya yang masih muda senantiasa bergelora, supaya lekas hendaklah ada keputusan. Tetapi gurunya Raden Rahmat Sunan Ngampel yang telah banyak pengalaman itu senantiasa memberi nasihat supaya berlaku sabar. Karena selain daripada kekerasan senjata adalah bagi lagi senjata batin yang lebih tajam, yaitu selalu bergiat memberikan perhatian kepada rakyat atas kesucian Islam. Waktu Raden Rahmat akan meninggal dunia di Ampel, dikumpulkannya sekalian ulama-ulama itu dan hadir juga Raden Fatah. Diberinya nasihat agar semua yang dilakukan dengan sabar, jangan ada paksaan, dan kalau boleh jangan ada pertumpahan darah. Setelah itu beliau pun menutup mata. Dalam kutipan yang kita kutip dari Buya Hamka ini sebenarnya menggambarkan sebuah kebijaksanaan para ulama pada waktu itu yang tidak saja memberikan nasihat agar segera untuk menguasai kekuasaan dan menguasai politik yang ada di tanah Jawa, merebut kekuasaan begitu saja, akan tetapi yang terpenting seperti yang terlihat dalam nasihat Raden Fatah kepada yang terlihat dari nasihat Raden Rahmat atau Sunan Ampel kepada Raden Fatah, bahwa yang terbaik adalah memberikan perhatian kepada kemakmuran rakyat, bukan hanya kemakmuran dari segi ekonomi saja, tetapi kemakmuran dalam agar rakyat dapat memberikan perhatian kepada kesucian Islam. Dalam bahasa ini artinya bahwa penyebaran Islam atau yang saat ini kita kenal dengan usaha untuk mengadapkan manusia adalah suatu hal yang paling prioritas pada waktu itu. Jadi yang diberikan perhatian bukanlah untuk segera merebut kekuasaan, akan tetapi memberikan perhatian untuk Islam, dalam artian menyebarkan Islam, mengajarkan agama Islam, menjadikan rakyat itu sadar terhadap agamanya, agar tidak selalu menjadi seorang hamba kekuasaan duniawi, tetapi juga menjadi hamba satu-satunya bagi kekuasaan Tuhan di muka bumi. Sehingga pada masa pemerintahan Raden Fatah pada waktu itu, Masjid Demak dibangun dengan diprakarsai dengan para ulama, hingga penyebaran Islam ketika Raden Fatah menjadi fasal atau seorang syah bandar yang ada di Demak pada waktu itu mendapat perhatian lebih. Penyebaran Islam kemudian berlangsung secara seksama. Demikian yang terjadi pada masa Raden Fatah ini Islam. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang lanjut dari Raden Fatah, yaitu Adipati Unus. Di masa ini, pada masa Adipati Unus ini telah terjadi serangkaian peristiwa, di mana peristiwa tersebut telah merubah sejarah Islam dan menantang sejarah Islam untuk semakin bersaing, bukan lagi dengan para penguasa lokal yang ada di Nusantara, tetapi dengan orang-orang barat. Karena pada waktu itu tahun abad ke-16, tahun 1500-an, dekade awal,
Portugis telah masuk ke Nusantara. Dan pada tahun 1511 menaklukkan kerajaan Malaka dan mengakibatkan pengaruhnya sampai pada penguasa-penguasa Hindu di Jawa. Bagaimanakah pengaruh Portugis nanti di Jawa dan bagaimanakah para penguasa Jawa yang Muslim merespon pengaruh-pengaruh Portugis ini, kita akan membahasnya pada kesempatan yang akan datang. Demikian, semoga audio ini atau rekaman ini bisa dipelajari dengan baik oleh para santri dan bermanfaat. Terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada wali kelas. Wali kelas biar nanti bisa memberikan nomor saya kepada santri yang bertanya. Kemudian santri bisa bertanya secara langsung melalui WhatsApp kepada saya langsung. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.